Mereka semuanya terpukau saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Namun, tidak ada penolakan yang lebih buruk daripada yang mereka lakukan. Jika kelak mereka dapat bersatu karenamu, maka tidak akan ada orang yang lebih kuat darimu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh. Isi baca bareng buku sirah. Bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta sirah? Tak akan bosan kami mengajak yuk belajar sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini kita akan lanjut dengan perjalanan dakwah Rasulullah kepada kabilah-kabilah dan individu di luar Mekah. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab. Saat itu musim haji sudah dekat. Orang-orang Arab mulai berdatangan ke Mekah dengan berjalan kaki atau menunggang unta. Mereka datang dari jauh untuk melaksanakan kewajiban haji, mencari sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Beliau menjumpai kabilah demi kabilah dan memperkenalkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka memeluk Islam sebagaimana yang telah beliau lakukan sejak tahun keempat kenabian. Pada tahun ke-10 ini, beliau meminta mereka untuk menerima, menolong, serta melindungi beliau agar bisa menyampaikan risalah yang diembankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zuhri menjelaskan, kabilah yang pernah didatangi oleh Rasulullah dan ditawari Islam secara langsung diantaranya adalah Bani Amir bin So'so'ah, Muharib bin Khosofah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Bakka, Kindah, Kalb, Haris bin Ka'ab, Uzrah, dan Hadorimah. Namun tak satu pun yang menerima seruan beliau. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan Az-Zuhri itu tidak hanya pada 1 tahun atau 1 kali musim haji saja. Akan tetapi itu terjadi sejak tahun keempat kenabian sampai musim haji terakhir sebelum hijrah. Riwayat sejarah memang tidak menyebut secara persis dakwah itu terjadi kapan, pada tahun keberapa, dan kepada kabilah yang mana. Namun kebanyakan terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ibnu Ishaq mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah tersebut dan bagaimana penolakan mereka. Seperti terhadap Bani Kalb, Rasulullah SAW mendatangi sesepuh Bani mereka yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada Allah. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah mengharumkan nama bapak kalian." Namun mereka tetap menolak seruan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi Bani Hanifah. Beliau mengajak mereka beriman kepada Allah dan memperkenalkan sendiri ajaran tersebut kepada mereka. Namun tidak ada penolakan yang lebih buruk daripada yang mereka lakukan. Selanjutnya Rasulullah menyeru Bani Amir bin So'so'ah untuk beriman kepada Allah dan memperkenalkan ajaran Islam kepada mereka. Salah seorang dari mereka yaitu Buhairah bin Firas berkata, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami memiliki kedudukan sepeninggalmu?"
Beliau menjawab, kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia menempatkannya sesuai kehendaknya. Uhairah berkata, apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab? Lalu jika Allah memenangkanmu, kedudukan itu akan jatuh kepada orang-orang selain kami? Kami sama sekali tidak punya urusan untuk membantu kepentinganmu. Maka mereka pun mengabaikan ajakan beliau. Demikianlah. Selain memperkenalkan Islam kepada sejumlah kabilah dan utusan, Rasulullah juga menawarkan kepada individu-individu secara langsung. Di antara mereka ada yang menolaknya secara baik-baik, namun ada pula beberapa orang yang menyatakan keimanan mereka tak lama setelah musim haji berlalu. Berikut ini beberapa cuplikan kisah mereka. Yang pertama adalah kisah Suaid bin Somit. Ia adalah seorang penduduk Yasrib yang cerdas. Kaumnya menjulukinya Al-Kamil atau orang yang sempurna karena warna kulit, syair, kemuliaan, dan nasabnya. Ketika ia datang ke Mekah untuk menunaikan umroh atau haji, Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Rasulullah membaca Al-Quran di hadapan Suaid. Beliau mengajak laki-laki Yasrib ini memeluk Islam. Dengan tulus Suaid menyambut serius beliau seraya berkata, untayan kalimat ini betul-betul indah. Suaid pulang ke kampung halamannya, namun tak lama setelah itu ia tewas dalam perang Bu'as antara kabilah Aus dan Khazraj. Berikutnya kisah Iyas bin Mu'az. Iyas adalah seorang pemuda Yasrib yang masih belia. Ia datang ke Mekah bersama utusan Aus dengan tujuan mencari sekutu untuk menghadapi kabilah Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletusnya perang Bu'as pada awal tahun ke-11 kenabian. Ketika mengetahui kedatangan mereka, Rasulullah segera menemui mereka dan berkata, punyakah kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian bawa saat ini? Mereka balik bertanya, apa itu? Nabi menjawab, aku adalah Rasul Allah. Allah mengutusku kepada sekalian hamba untuk menyeru agar mereka tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya, dan Dia telah menurunkan kepadaku Alkitab. Selanjutnya Rasulullah menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Mendengar itu Iyas bin Mu'az berkata, wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa. Namun salah seorang dari rombongan tersebut melemparkan tanah ke muka Iyas. Iyas pun terdiam. Rombongan itu pun kembali ke Yasrib tanpa berhasil menjalin persekutuan dengan Quraisy. Tak lama setelah kepulangan mereka ke Yasrib, Iyas pun meninggal dunia. Ia selalu melantunkan tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Sebelum meninggal, para sejarawan tidak meragukan bahwa ia meninggal dalam keadaan Islam. Selanjutnya kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Nama yang tentunya sudah tidak asing kita dengar. Beliau tinggal di pinggiran kota Yasrib. Boleh jadi ketika kabar diutusnya Rasulullah didengar oleh Suaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar itu sampai pula ke telinga Abu Dzar. Maka ia pun mengutus saudaranya untuk menyelidiki ke Mekah. Namun ketika saudaranya kembali dan menyampaikan temuannya, Abu Dzar tidak puas dengan keterangan saudaranya tersebut. Hingga ia memutuskan untuk datang sendiri ke Mekah dan menjumpai Rasulullah. Disitulah kemudian dia mendengar tentang Islam langsung dari Rasulullah dan ia pun menyatakan keislamannya. Bahkan ia tidak takut untuk mengumumkan keislamannya di depan orang-orang Quraisy. Masih ada lagi kisah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang terpandang penyair yang piawai, pemimpin kabilah Daus. Serta kisah Dimat al-Azdi, seorang dukun yang berasal dari wilayah Yaman. Mereka semuanya terpukau saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka langsung menyatakan keislamannya sebelum kembali kepada kaumnya. Masya Allah. Kisah berikutnya adalah tentang 6 orang pemuda Yasrib.
Pada musim haji tahun ke-11 kenabian, dakwah Islam berkembang pesat dan tumbuh bagai pepohonan dan rindang. Di bawah naungannya, kaum muslimin membebaskan diri dari segala bentuk kezaliman dan permusuhan hingga akhirnya berhasil mengubah sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil langkah cerdas untuk menyiasati warga Mekah yang mendustakan beliau dan menghalang-halangi jalan menuju Allah. Kabilah-kabilah Arab yang sedang berhaji itu beliau datangi pada malam hari sehingga tidak ada musyrikin Mekah yang menghalangi. Saat keluar malam-malam, beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Ali. Beliau melewati perkampungan Zuhul dan Syaiban. Hanya saja mereka belum bersedia menerima Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menuju Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar sayup-sayup suara orang sedang berbincang-bincang. Saat didatangi, ternyata ada sekelompok laki-laki sedang duduk bersama. Mereka adalah para pemuda Yasrib atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Dari kabilah Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Mereka ini dan para penduduk Yasrib lainnya sudah biasa mendengar dari orang Yahudi Yasrib bahwa pada masa-masa ini akan diutus seorang nabi. Nabi ini akan muncul, lalu para Yahudi tersebut akan menjadi pengikutnya. Kemudian mereka akan memerangi Aus dan Khazraj seperti memerangi kaum Ad dan Iram. Demikianlah, di Aqobah ini Rasulullah menggabungkan diri dengan para pemuda Yasrib tersebut dan bertanya, "Siapa kalian?" "Kami orang-orang Khazraj," jawab mereka. "Sekutu orang-orang Yahudi?" tanya Rasulullah. "Benar. Maukah kalian duduk untuk mendengarkan apa yang aku sampaikan?" tanya Rasulullah. "Baiklah," jawab mereka. Mereka pun duduk bersama Rasulullah. Beliau menjelaskan tentang hakikat dan dakwah Islam, menyuruh mereka kepada Allah dan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Mendengar ini mereka berkata satu sama lain, "Kalian lihat, demi Allah, kalian tahu sendiri ini adalah nabi yang diceritakan orang-orang Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kalian mengikuti nabi ini." Keenam pemuda itu langsung menyambut dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislaman mereka. Mereka merupakan pemuda-pemuda yang cerdas. Mereka selalu hidup dalam potensi ancaman perang saudara. Maka mereka berharap dakwah Rasulullah bisa membantu menghentikan peperangan. Karena itu mereka berkata, "Sesungguhnya kami meninggalkan suatu kaum yang satu sama lainnya terlibat permusuhan besar dan nyaris binasa. Kami berharap engkau menjadi unsur pemersatu bagi mereka. Kami akan pulang dan akan mengajak mereka untuk menerimamu. Kami akan tawarkan keyakinan agama yang kami terima darimu. Jika kelak mereka dapat bersatu karenamu, maka tidak akan ada orang yang lebih kuat darimu di sana." Begitulah. Sekembalinya ke Yasrib, mereka memperkenalkan risalah Islam dan menyebarkannya. Maka tak ada satu rumah pun di Yasrib yang tidak memperbincangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pencinta sirah Ibrah episode 19 kali ini. Kisah tentang dakwah Rasulullah kepada kabilah dan individu dari luar Mekah. Hingga perjumpaan beliau dengan 6 pemuda Yasrib yang kelak akan membuka perjalanan hijrah kaum muslimin ke Yasrib atau Madinah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari terus belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.